Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Satria Dewantara. Saya mahasiswa Universitas Semarang, jurusan Hubungan dan Konseling tahun 2013 offering B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan interpretasi data kualitatif. Analisis data adalah suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sedangkan interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi data yang ada. Pada akhir kegiatan penelitian ini, hasil analisis dan interpretasi data digunakan untuk menarik kesimpulan dalam pelaporan. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Misalnya akan menguji hipotesis hubungan antara dua variabel. Bila datanya original, maka statistik yang digunakan adalah kolerasi Spearman-Rank. Dan bila datanya interval atau ratio digunakan kolerasi Pearson produk momen. Secara umum, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah pertama adalah mengorganisasikan data untuk analisis. Penyiapan dan mengorganisasikan data untuk analisis dalam penelitian kuantitatif terdiri dari memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode, menentukan tipe skor yang akan digunakan di program komputer dalam rangka menginput data ke dalam program-program analisis dan pemberian data. B. Menganalisis data. Analisis data dilakukan dalam rangka menjawab masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis dalam penelitian kuantitatif perlu diperhatikan. Yang pertama, mendeskripsikan kecenderungan data untuk variabel tunggal atau pertanyaan pada instrumen. Misalnya, apa self-esteem dari siswa sekolah menengah pertama? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda perlu statistik deskriptif yang memperlihatkan tendensi umum yang terdapat dalam data. Mean, modus, median, deskriptor skor, varian, data, deviasi, dan rentangan nilai. Atau perbandingan bagaimana sebuah skor berhubungan dengan skor-skor lainnya. Yang kedua, membandingkan dua atau lebih kelompok dari sisi variabel independen dalam hal variabel dependen. Misalnya, bagaimana anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam hal self-esteem mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan statistik inferensial yang memungkinkan untuk menganalisis data dari sebuah sampel untuk mengambil kesimpulan tentang sebuah populasi yang diketahui. Yang ketiga, mengaitkan dua atau lebih variabel. Misal, apakah self-esteem berhubungan dengan sikap yang optimistik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita juga menggunakan statistik inferensial. Yang keempat, mengetes hipotesis tentang perbedaan antar kelompok atau hubungan antara variabel-variabel. Misalnya, anak laki-laki
memiliki self esteem yang lebih tinggi dari anak perempuan, atau self esteem yang memprediksi sikap optimistik yang dimiliki oleh anak-anak sekolah menengah pertama. Untuk menjawab pertanyaan ini, statistik imperial juga digunakan. Dengan demikian, kita mendeskripsikan hasil-hasil dari variabel tunggal atau pertanyaan, atau kita menyimpulkan hasil dari sebuah sampel terhadap sebuah populasi. Ya, ini cara melakukan analisis deskriptif. Statistik deskriptif akan membantu Anda mencarikan kecenderungan secara menyeluruh atau tendensi dari data-data Anda, memberikan pemahaman tentang berbagai skor yang mungkin Anda miliki, dan memberikan pemahaman tentang posisi sebuah skor dibandingkan dengan skor-skor lainnya. Ketiga hal ini adalah sentral tendensi variability kedudukan relatif. Yang pertama, mengukur tendensi sentral adalah angka-angka yang merupakan sarian yang melambangkan sebuah nilai tunggal di dalam distributor skor yang ada. Dalam penelitian kuantitatif, para peneliti biasanya melaporkan ketiga ukuran ini. Mean atau rata-rata adalah statistik yang paling populer yang digunakan untuk mendeskripsikan jawaban semua partisipan terhadap distributor dalam sebuah instrumen. Yang kedua, ukuran variabilitas. Variabilitas menyatakan sebaran skor dalam sebuah distribusi, range atau rentangan. Varians atau variansi dan standar deviasi semua menyatakan jumlah variabilitas dalam sebuah distribusi skor. Informasi ini membantu kita melihat bagaimana terpencaranya jawaban-jawaban terhadap butir-butir pertanyaan dalam sebuah instrumen. Variabilitas juga memainkan peranan yang sangat penting dalam banyak perhitungan-perhitungan statistik yang lebih rumit. Dan ini adalah melakukan analisis inferensial. Statistik deskriptif membantu Anda menganalisis pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Walaupun demikian, apabila Anda membandingkan kelompok atau mengaitkan dua atau lebih variabel, analisis inferensial perlu Anda gunakan. Nah, ini pengujian hipotesis. Ada lima langkah dalam pengujian hipotesis. Nah, yang pertama, pengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah prediksi tentang populasi dan biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata-kata tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan atau asosiasi. Walaupun demikian, hipotesis alternatif menyatakan perbedaan atau hubungan atau asosiasi, dan arah perbedaan ini bisa bisa positif atau negatif. Alternatif direksional atau hipotesis atau positif atau negatif. Alternatif non direksional hipotesis. Ini yang kedua, menentukan level of significance atau alpha level dalam rangka menolak hipotesis nol. Apabila kita mengumpulkan jumlah rata-rata sampel dan apabila hipotesisnya benar atau tidak ada perbedaan, distribusi teoretis cenderung mendekati kurva normal bentuk bar atau cek. Significant level atau alpha level adalah tingkat probabilitas yang mencerminkan resiko maksimum yang ingin Anda ambil, bahwa resiko perbedaan-perbedaan yang teramati itu jadi secara berbulan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Anda mengumpulkan data dengan cara menggunakan instrumen atau merekam tingkah laku pada lembaran checklist untuk para partisipan. Kemudian seperti dibicarakan pada bab
bab sebelumnya Anda melakukan pengkodean terhadap data dan menginputnya ke dalam file komputer untuk analisis. Yang keempat, hitung statistik sampel. Ini yang kelima, membuat keputusan tentang menerima atau menolak hipotesis. Misalkan Anda telah menghitung tes statistik untuk kedua tes hipotesis tersebut dengan menggunakan data-data yang dilaporkan sebelumnya. Misalkan Anda menggunakan SPSS versi 14.0. Anda membandingkan orang perokok dan yang bukan perokok dalam hal skor diskresi mereka. Tes statistik yang dihitung adalah analisis tes dan hasilnya menyatakan bahwa 26 orang yang tidak merokok memiliki rata-rata 69,77 dalam hal skor diskresi. Sedangkan 24 orang perokok memiliki rata-rata 79,79. Ini dengan perbedaan 10,02 di antara yang kedua kelompok itu. Ini adalah simpulan dari materi ini. Penyiapan dan pengorganisasian data untuk analisis dalam penelitian kuantitatif terdiri dari memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode. Menentukan tipe skor yang digunakan menyeleksi program komputer dalam kerangka menginput data ke dalam program-program analisis dan pemberian data. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang saintifik ini. Hasil analisis dan interpretasi data akhirnya digunakan untuk memberikan masukan bagi perbaikan kegiatan baik bagi kegiatan peneliti sendiri maupun teman satu tim. Pada akhir kegiatan penelitian, hasil analisis dan interpretasi data digunakan untuk menarik beban dalam pelaporan. Sekian materi ini. Bila ada kurangnya atau salah-salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.